Oke teman-teman, saat ini ya, kebetulan saya sedang habis menyiapkan bahan-bahan untuk besok. Jadi ada satu yang kita bahas pada kesempatan kali ini teman-teman ya, yaitu mengenai ragi instan ataupun pengembang ya, yang notabene adalah hal pokok yang sering kita gunakan. Jadi ini kalau ini sudah saya kasih ya, yang di situ juga mungkin kelihatan teman-teman ya, sudah saya kasih langsung gitu kan. Jadi pengembang ini ataupun ragi instan ini ya teman-teman, itu hal pokok dan sering menjadi suatu permasalahan yang klasik gitu ya, terutama bagi teman-teman pemula ya. Teman-teman pemula ketika membuat adonan itu pasti menyalahkannya itu di pengembang gitu seperti itu ataupun di ragi instan. Nah contohnya saya sini ya teman-teman. Ini saya menggunakan ragi instan dengan satu brand merek Muripan ya seperti itu. Dan saya sudah lama pakai ini ya. Ya bukan hanya ini saja, beberapa brand yang sering saya pakai atau saya gunakan kan seperti itu. Nah tapi bagi teman-teman pemula yang taunya itu kan di lingkup masyarakat itu namanya pengembang itu seperti permipan ya, sebutannya permipan seperti itu. Nah kadang menjadi suatu masalah itu ketika teman-teman pemula saat belajar membuat adonan, baik itu adonan donat, adonan roti goreng, cakwe, daging gini gitu kan, itu menjadi satu permasalahan besar gitu kan. Padahal sebenarnya ya teman-teman, jarang sekali terjadi kesalahan teknis ya dari ragi instan itu sendiri gitu kan. Itu jarang sekali terjadi. Cuma kadang itu kita mengkambing hitamkan ya, bahasanya kan gitu teman, mengkambing hitamkan karena kita gagal membuat adonan itu kita menyalahkan pada pengembangnya atau ragi instannya, padahal tidak. Bayangkan teman-teman ya, ini ya ragi instan yang sudah saya masukkan ke dalam toples gini kan, seperti ini. Dan yang sudah saya siapkan juga sudah saya masukkan pada sore hari gitu kan. Ini kan sore gitu buat adonan besok subuh. Nah, saya menunjukkan ini kenapa? Karena setiap dalam pembelian ini, yang ini kan 500 gram ya, 500 gram ini kan tidak mungkin dipakai sekali ya teman. Artinya dipakai beberapa kali ya. Bahkan pemakaian saya kalau 500 gram seperti ini itu bisa mencapai 3 minggu kan seperti itu. Kalau awal-awal buka kemarin sebulan ya teman-teman. Dan ini eh, sekarang 3 minggu. Coba kalau teman-teman yang beli saset, saset itu berapa harganya ya teman? Kalau tidak salah 5.000 atau 6.000 ya, saya juga sudah lupa. Dan hanya 9 gram kalau nggak salah, atau 11 gram seperti itu. Sedangkan ini harga 45.000 500 gram atau setengah kilo, bayangkan. Jadi banyak sekali. Kalau umpamanya kita pakai saset, sekali kasih 9 gram yang satu saset itu, buat dua udah dua, artinya 10.000 ya. 4 hari kita udah 5 hari lah, 5 hari kita sudah kehabisan berapa gitu kan, 50 ribuan juga kan untuk beli yang saset yang kecil-kecil. Nah kalau ini masih bisa bertahan 3 minggu kan seperti itu. Dalam penyimpanan teman-teman, kadang-kadang menjadi suatu alasan dalam suatu penyimpanan ragi instan ini, karena katanya kurang rapat gitu seperti itu. Bahkan ada yang menyarankan dimasukkan ke dalam kulkas seperti itu. Nah, mana sih yang baiknya? Menurut saya yang penting ya teman-teman, menaruh ragi instan ini tidak terkontaminasi langsung dengan air atau juga tidak terkontaminasi langsung dengan garam contohnya, karena memang kalau dengan garam itu dia akan menghambat ya, karena ini kan mikroorganisme kalau nggak salah seperti itu teman-teman ya ragi instan ini. Jadi supaya tidak menjadi suatu permasalahan, masukkan saja ke dalam toples seperti ini kan nggak muat teman-teman, masih sisa ya tuh. Jadi saya masukkan dalam toples seperti ini, nanti habis 2-3 minggu lah seperti itu, dan baru beli lagi kan gitu ya teman-teman. Nah itu logikanya ya teman-teman. Jadi kalau umpamanya gagal nih adonan kita saat kita membuat adonan, kan faktornya banyak teman-teman ya. Ketika kita membuat adonan itu banyak sekali faktornya, bukan hanya permasalahan ragi instan. Bagi kita yang sudah biasa, ragi instan itu tidak menjadi suatu polemik, sudah tidak menjadi suatu permasalahan yang besar. Bahkan mungkin ya teman-teman mungkin pernah lupa juga ya memberikan ini. Saya pengalaman pernah lupa memberikan ragi instan yang akhirnya gagal ya seperti itu. Nah artinya kegagalan kita membuat adonan teman-teman ya, itu kan banyak faktornya. Selain satu ya, memang betul ya ragi instan itu hal pokok, tapi kan bisa yang faktor yang paling utama menurut saya,
Kalau teman-teman memberikan ragi instan sudah cukup, memberikan bahan-bahan lain sudah cukup, tetapi kalau teman-teman sendiri lupa ataupun tidak tahu cara membuat adonan itu sendiri, ataupun asal-asalan membuat adonan itu sendiri, ya otomatis adonan kita tidak jadi, teman-teman. Seperti itu. Cobalah teman-teman yang belajar itu, kadang sampai puluhan kali membuat adonan, padahal kalau kita lihat, kalau mungkin teman-teman bisa melihat tutorial ataupun dari video-video orang lain tuh, sepertinya mudah sekali teman-teman, sekali aduk adon gitu kan, diaduk-aduk seperti itu jadi gitu kan. Nah, sedangkan teman-teman sendiri kadang berkali-kali bahkan berpuluh-puluh kali membuat adonan tidak jadi kan, seperti itu. Nah, itu bukan hanya terjadi pada teman-teman saja gitu kan. Kami pun pada dasarnya awalnya membuat adonan kan seperti itu, dan pasti kita itu kalau umpamanya udah setengah bisa itu kan biasanya sok-sokan ya teman-teman. Artinya gini, oh kita tuh menganggap sudah bisa gitu kan. Nah, itu ya bukan hanya saya nyindir teman-teman, saya juga terkadang berpikiran seperti itu. Oh, ini ragi instannya kurang baik gitu kan, apanya gitu kan. Padahal yang salah itu sebenarnya yang paling pokok itu ya cara kita ngadon sendiri teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa cara ngadonnya, dikasih pengembang sedikit pun ya teman-teman, itu pasti ngembang gitu sih. Ini ragi instan. Saya menunjukkan di sini teman-teman. Saya tuh ini buat adonan untuk besok 4 kilo, tidak lebih dari 1 sendok ini teman-teman, untuk ragi instannya seperti itu. Jadi kan tidak menjadi permasalahan kan, banyak atau sedikitnya ya. Kalau mau cepat mengembang banyakin, tapi kan kita menjaga ritme teman-teman saat kita motong goreng gitu kan, agar tidak over ya, seperti over ngembang, sehingga ritmenya, durasinya itu sesuai dengan harapan kita, yaitu setelah kita motong-motong sampai akhir. Apalagi kalau dagangan kita itu kan nggak terlalu ramai gitu, standar gitu kan, jadi agak santai goreng, waktunya juga keburu kan. Nah, kalau ini cakwe ini hampir 5 kilo teman-teman ya. Jadi hampir 5 kilo. Memang ini lebih banyak karena faktornya adalah bahan-bahan tambahan di sini sebanyak sekali teman-teman. Contohnya kayak garam ini kan sangat, kalau terkontaminasi itu sangat berisiko terhadap pengembang, makanya lebih banyak pengembangnya ataupun ragi instannya. Kedua, bawang putih kan seperti itu juga berisiko bagi ragi instan untuk menghambat reaksi ya pada saat kita membuat adonan, sehingga itu lebih banyak kan seperti itu. Nah, itu yang faktor yang paling pokok menurut saya adalah ketika gagal membuat adonan, yaitu teman-teman pastinya adalah cara teman-teman sendiri membuat adonan itu kan. Jadi bahasanya itu kalau menurut saya sih ya teknik teman-teman membuat adonan, dan cara membuat adonan itu juga tentunya kan teman-teman kan bisa melihat ada banyak perbedaan-perbedaan ya. Kalau saya sendiri mungkin dan beberapa teman saya, metodenya seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa dilihat dengan kita memasukkan bahan-bahan ke dalam bak seperti ini atau baskom ya, baskom. Jadi bahan seperti ini, nanti kita masukkan air, kan bahan-bahan ini sudah di tengah semua, tinggal besok menambahkan bahan-bahan yang cair ya. Ya kalau ini kan sore hari teman-teman, kalau ngadon kan saya kan jam 4 subuh kan, seperti itu. Jadi kalau sudah bangun tidur subuh itu bahan yang cair-cair seperti pasta, kalau ada pasta, kalau teman-teman ngasih, kemudian telur kan seperti itu dikasih ke dalam sini, sehingga diaduk yang sini dulu. Nah, itu sampai rata, sampai kira-kira sudah pengembangnya ini bereaksi, barulah ya ambil yang pinggir-pinggir sampai rata, dan itu pasti ngembang ya teman-teman. Nah, jadi yang kedua kan itu kalau gagal ngembang ya. Nah, yang ketiga teman-teman bisa jadi ya, kalau umpamanya nih teman-teman sudah pintar membuat adonan, tekniknya sudah pintar, ragi instannya sudah tidak bermasalah, sudah tidak menjadi permasalahan gitu ya. Kemudian yang tiga ini loh teman-teman, mentega ini sangat berisiko sekali. Coba kalau teman-teman tidak pakai mentega, hasilnya seperti apa? Akan lebih buruk. Kemudian rotinya agak keras kan seperti itu. Nah, jadi mentega ini juga sangat penting ya teman-teman buat mengembangkan roti yang odading ataupun cakwe yang kita buat. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya ini banyak mentega teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar pelengkap, tapi dia pokok gitu kan. Nah, yang berikutnya faktornya itu selain ragi instan kan gitu ya teman. Tentunya kita melihat cuaca ya teman. Cuaca di daerah teman-teman seperti apa. Ini berpengaruh pada pengembang ini sendiri. Jadi tidak menyalahkan pengembang gitu. Kalau di tempat saya teman-teman, di daerah-daerah panas seperti ini gitu kan, sini kan panas teman-teman, jadi mengasih pengembang itu ataupun ragi instan cukup sedikit teman-teman, itu sudah
sudah maksimal. Tapi kalau teman-teman di daerah dingin, terutama di daerah-daerah dekat pegunungan, itu cuaca sangat dingin sekali, nggak mungkin ngangkat teman-teman, itu berat, bisa 3-4 kali lipat ngasihnya. Jadi itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi tidak ngembangnya biasanya adonan. Jadi tidak melulu kita menyalahkan ragi instan teman-teman. Jadi ada beberapa faktor, terutama cara kita membuat adonan itu sendiri. Oke teman-teman, jadi itu saja sekilas sharing kita pada kesempatan kali ini tentang ragi instan yang kita gunakan dan cara penyimpanan yang sederhana sebenarnya, supaya tidak menjadi suatu polemik bagi kita yang awam-awam seperti itu. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video dan tayangan-tayangan berikutnya.